Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Saya Dr. Felix Nathan, spesialis anak. Pernah tidak kamu merasa sedikit bersalah saat membawa anak ke dokter, mengetahui bahwa sebentar lagi mereka akan menangis kencang karena jarum suntik? Maksudku, sebagai orang tua, insting kita adalah melindungi mereka dari rasa sakit. Tapi di sini kita justru secara sukarela membiarkan mereka disuntik. Itu paradoks yang aneh, bukan? Sangat paradoks. Tapi itu adalah jenis rasa sakit yang unik, kan? Itu adalah rasa sakit yang menyelamatkan. Aku suka membayangkannya seperti menginstal perangkat lunak antivirus pada komputer baru. Komputernya mungkin melambat sebentar saat instalasi, mungkin panas sedikit, tapi tanpa itu, satu virus saja bisa menghancurkan seluruh sistem di masa depan. Metafora yang menarik. Jadi, hari ini kita akan membedah antivirus biologis ini. Kita sering mendengar kata imunisasi, vaksinasi, jadwal suntik yang padat di buku kesehatan anak. Tapi jujur saja, banyak dari kita yang hanya mengikuti jadwal tanpa benar-benar paham apa yang sebenarnya kita masukkan ke dalam tubuh mungil itu. Sebenarnya apa sih yang terjadi di level mikroskopis saat vaksin itu masuk? Oke, mari kita masuk ke dalam tubuh. Bayangkan sistem kekebalan tubuh anak sebagai pasukan tentara elit yang baru direkrut. Mereka kuat, tapi mereka tidak punya pengalaman. Mereka belum tahu siapa musuhnya. Nah, imunisasi itu pada dasarnya adalah poster buronan atau simulasi perang. Kita memberikan tubuh anak potongan. Dari kuman bisa berupa virus yang sudah dilemahkan, atau bagian proteinnya saja supaya tentara-tentara ini bisa mengenali musuh. Jadi, ketika musuh yang asli datang menyerang, pasukan imun sudah siap dengan senjatanya. Mereka tidak perlu waktu lagi untuk belajar, mereka langsung menyerang. Jadi ini semacam latihan kebakaran sebelum api yang sebenarnya muncul. Nah, yang sering membuat pusing orang tua adalah jumlahnya. Ada begitu banyak jenis. BCJ, DPT, polio, hepatitis. Bisa kita urai satu persatu? Mulai dari yang paling awal biasanya diberikan. Tentu, yang paling pertama, bahkan seringkali diberikan sesaat setelah bayi lahir, adalah hepatitis B. Ini krusial. Hepatitis B adalah virus yang menyerang hati. Kenapa harus segera? Karena jika bayi terinfeksi virus ini di usia sangat dini, risikonya menjadi infeksi kronis atau bahkan kanker hati di masa dewasa sangat tinggi. Ini adalah investasi jangka panjang yang paling dasar. Lalu biasanya ada satu suntikan yang meninggalkan bekas di lengan kan? Itu yang legendaris. Itu BCG, Bacillus Calmette-Guerin. Itu untuk mencegah tuberkulosis atau TBC. Kita tahu TBC masih menjadi masalah besar di banyak negara berkembang. Vaksin ini melindungi bayi dari bentuk TBC yang paling parah, seperti meningitis TBC yang menyerang selaput otak. Bekas kecil di lengan itu tanda kehormatan bahwa sistem imun mereka sudah pernah berkenalan dengan bakteri TBC. Tanda kehormatan, saya suka istilah itu. Lalu ada satu lagi yang diberikan lewat tetes mulut, bukan suntikan. Polio. Saya rasa generasi kita cukup familiar dengan ketakutan akan polio. Benar. Polio itu penyakit yang mengerikan karena bisa menyebabkan kelumpuhan permanen. Dulu kita melihat bangsa rumah sakit penuh dengan alat bantu napas besi atau iron lung. Sekarang, hampir tidak ada. Itu berkat vaksin polio. Ada yang tetes, OPV, ada yang suntik, IPV. Tujuannya satu, memastikan virus polio tidak punya tempat untuk hidup di usus anak kita, sehingga tidak bisa menyebar ke sistem saraf. Ini bukan hanya soal melindungi anak kita sendiri, tapi memutus rantai penyebaran di lingkungan. Nah, ini membawa kita ke poin yang sering disebut imunitas kelompok atau herd immunity. Tapi tahan dulu sebentar. Kita harus bahas menu utama yang sering bikin anak demam, DPT. Ini sering jadi momok buat orang tua karena efek sampingnya. DPT ini paket hemat sebenarnya. 3 perlindungan dalam satu suntikan. Difteri, pertusis, dan tetanus. Difteri itu infeksi bakteri yang bisa membuat selaput tebal di tenggorokan sampai anak susah napas. Pertusis itu batuk rejan. Batuk 100 hari yang bisa bikin bayi membiru karena kehabisan napas. Dan tetanus, ini menarik. Tetanus itu bukan penyakit menular dari orang ke orang, tapi dari spora bakteri di tanah atau benda kotor yang masuk lewat luka.
Jadi walaupun anak kita tidak bergaul dengan orang sakit, tetanus tetap mengintai? Tepat sekali. Itu sebabnya tetanus disebut musuh yang ada di mana-mana. Dan soal demam setelah DPT, itu sebenarnya tanda bagus. Itu artinya tubuh sedang bereaksi. Tentara imun sedang berlatih keras. Demam adalah panas yang dihasilkan dari simulasi perang itu. Tentu tidak nyaman, tapi jauh lebih baik daripada terkena difteri atau tetanus yang fatal. Selain yang wajib-wajib itu, belakangan ini banyak vaksin tambahan yang sangat disarankan, seperti PCV dan rotavirus. Apakah ini benar-benar perlu atau hanya sekadar pelengkap? Dulu mungkin dianggap pelengkap, tapi sekarang urgensinya makin tinggi. PCV itu untuk pneumonia atau radang paru-paru. Pembunuh nomor 1 pada balita di dunia adalah pneumonia. PCV melindungi dari bakteri pneumococcus yang jahat itu. Lalu rotavirus, ini untuk mencegah diare parah. Kita sering meremehkan diare, tapi bagi bayi, dehidrasi akibat diare bisa mematikan dalam hitungan jam. Jadi, kegunaannya sangat spesifik. Mencegah penyebab kematian dan rawat inap terbesar pada balita. Luar biasa kalau dipikir-pikir. Kita memasukkan cairan bening ke dalam tubuh dan itu mencegah tragedi. Tapi saya ingin menantang sedikit. Ada pandangan skeptis yang bilang, zaman dulu orang tua kita tidak divaksin selengkap ini, mereka sehat-sehat saja tuh. Bagaimana kamu menjawab logika survivor bias seperti ini? Itu argumen klasik. Jawabannya sederhana tapi agak gelap. Kita melihat orang-orang tua kita yang sehat karena mereka adalah yang bertahan hidup. Kita tidak melihat saudara-saudara mereka, teman-teman mereka, yang meninggal saat balita karena campak, karena difteri, atau yang lumpuh karena polio. Mereka tidak ada di sini untuk bercerita. Vaksinasi adalah korban dari kesuksesannya sendiri. Karena vaksin berhasil, penyakitnya hilang, dan orang-orang jadi lupa betapa mengerikannya penyakit itu. Kita jadi lebih takut pada efek samping vaksin yang ringan daripada penyakit mematikan yang sudah jarang kita lihat. Korban dari kesuksesannya sendiri, itu frasa yang sangat kuat. Jadi kita sebenarnya sedang menikmati privilege kesehatan yang dibangun oleh generasi sebelumnya yang sadar vaksin. Betul. Dan ada satu lagi aspek filosofisnya. Imunisasi itu bukan keputusan pribadi semata. Itu adalah kontrak sosial. Ada anak-anak yang tidak bisa divaksin karena alasan medis, mungkin mereka punya kanker atau gangguan sistem imun. Mereka bergantung pada kita. Ketika anak saya divaksin, dia menjadi perisai bagi anak orang lain yang tidak bisa divaksin. Jika saya menolak vaksin, saya melubangi perisai komunitas itu. Jadi menolak imunisasi itu ibarat mengemudi di jalan raya tanpa rem. Mungkin kamu merasa aman karena kamu pelan-pelan, tapi kamu membahayakan semua orang di sekitarmu. Analogi yang sempurna. Dan kegunaan imunisasi meluas, lebih dari sekadar kesehatan fisik. Pikirkan dampak ekonominya. Biaya merawat anak yang sakit parah di ICU, biaya orang tua yang harus cuti kerja, potensi kecacatan yang menghambat masa depan anak. Vaksin adalah intervensi kesehatan paling cost efektif dalam sejarah manusia. Mencegah itu jauh lebih murah daripada mengobati. Kita sudah bahas hepatitis, polio, BCG, DPT, PCV. Ada satu lagi yang sering jadi perbincangan hangat, campak dan rubella atau MR-MMR. Kenapa ini begitu penting sampai pemerintah sering mengadakan kampanye massal? Campak itu salah satu virus paling menular yang pernah dikenal manusia. Jika satu orang kena campak masuk ke ruangan ini, 90% orang yang tidak kebal akan tertular. Komplikasinya bisa radang otak. Sedangkan rubella, ini berbahaya sekali bagi ibu hamil. Jika ibu hamil tertular rubella, bayinya bisa lahir dengan sindrom rubella kongenital buta, tuli, kelainan jantung. Jadi saat kita memvaksin anak kita dengan MR,
Kita juga sedang melindungi ibu-ibu hamil di sekitar kita dan bayi-bayi yang belum lahir. Sekali lagi, ini soal kepedulian sosial. Rasanya seperti kita sedang membicarakan jaring pengaman raksasa yang tidak terlihat. Setiap suntikan adalah satu simpul yang menguatkan jaring itu. Dan jangan lupa, teknologi vaksin terus berkembang. Dulu mungkin efek sampingnya lebih berat, sekarang makin dimurnikan. Dulu harus disuntik berkali-kali, sekarang ada vaksin kombinasi combo yang mengurangi jumlah suntikan. Sains terus bergerak untuk membuat proses ini senyaman mungkin bagi anak dan orang tua. Tapi tetap saja, tidak ada orang tua yang tega melihat anaknya menangis. Apa saranmu untuk orang tua yang mungkin ragu atau takut? Bukan karena mereka anti sains, tapi karena mereka sekadar kasihan. Itu perasaan yang valid. Tidak perlu disangkal. Peluk anakmu, validasi rasa sakitnya, tapi ubah mindsetnya. Jangan lihat itu sebagai menyakiti anak, tapi lihatlah sebagai memakaikan baju zirah. Saat jarum itu masuk, kamu sedang memberikan superpower pada anakmu untuk melawan musuh yang tidak terlihat. Rasa sakitnya hanya 1 detik, tapi perlindungannya bisa seumur hidup. Itu adalah bentuk cinta yang paling logis. Bentuk cinta yang paling logis. Saya suka itu. Kita sering mengira cinta itu hanya soal pelukan dan ciuman. Tapi ternyata cinta juga bisa berbentuk keputusan medis yang sulit namun krusial. Benar. Dan ingat, penyakit-penyakit ini polio, difteri, campak mereka sabar, mereka menunggu celah. Begitu cakupan imunisasi turun, mereka akan kembali. Kita sudah melihatnya terjadi di beberapa tempat di dunia. Ketika keraguan vaksin meningkat, wabah kembali muncul. Kita tidak mau kembali ke masa lalu yang kelam itu. Ini mengingatkan saya bahwa kesehatan adalah sesuatu yang sering kita anggap remeh sampai ia hilang. Imunisasi adalah cara kita memastikan kehilangan itu tidak terjadi. Tepat. Dan bayangkan masa depan, di mana mungkin anak cucu kita tidak perlu lagi divaksin polio, karena penyakitnya sudah musnah total dari muka bumi. Seperti cacar, variola. Itu adalah hadiah yang bisa kita berikan pada masa depan, dunia yang bebas dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Sebuah warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi untuk para orang tua yang mendengarkan, cek lagi buku kesehatan anaknya. Lihat jadwalnya. Kalau ada yang terlewat, jangan panik. Betul, jangan panik. Ada istilah catch-up immunization atau imunisasi kejar. Belum terlambat untuk melengkapi perisai anak Anda. Konsultasikan ke dokter anak. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Percakapan ini mengubah cara pandang saya dari sekadar rutinitas medis yang menyebalkan menjadi sebuah misi penyelamatan yang heroik. Sama-sama. Senang bisa berbagi. Ingat, setiap tetes vaksin adalah harapan yang ditanamkan ke dalam tubuh generasi penerus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali hal-hal tak terlihat yang membentuk hidup kita. Tetap sehat, tetap kritis, dan lindungi orang-orang yang kalian cintai.